Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Fitri Nasution SPDI MPDI. Saya Mulita Sari, NIM 20201531531378, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah negosiasi. Negosiasi ialah proses tawar-menawar dari sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli ataupun dari pihak penjual, sehingga terjadilah proses saling memberi dan menerima untuk mencapai kesepakatan bersama. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama, akan tetapi mereka memiliki kebutuhan sasaran yang berbeda dan motivasi yang berbeda. Negosiasi ini juga memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu persiapan. Yang kedua yaitu pembukaan. Yang ketiga pembicaraan. Baiklah, maksud dari 3 langkah-langkah tadi, yang pertama itu persiapan. Sebelum kita melakukan negosiasi, kita harus melakukan persiapan. Apa yang menjadi sasaran kita dan apa yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin membeli baju ataupun bisa juga membeli makanan dan sebagainya. Di sini saya contohkan, kita ingin membeli baju. Ketika kita membeli baju, kita sudah punya budget ataupun berapa uang yang sudah kita siapkan. Misalnya 150.000. Jadi di saat kita membeli baju, kita harus mencari baju yang apa yang kita cari atau apa yang menjadi sasaran kita. Yang kedua yaitu pembukaan. Pembukaan di sini ialah kita harus ada rasa tanggung jawab ataupun percaya diri. Pembukaan di sini itu tidaklah semudah yang apa yang kita bayangkan, akan tetapi kita harus mampu membuat suasana yang baik dan benar antara si penjual sama si pembeli. Yang ketiga tadi yaitu pembicaraan. Pembicaraan di sini dalam negosiasi itu memiliki kewajiban dan kedudukan yang berbeda. Di antaranya si pembeli itu mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai kesepakatan tadi dan menerima barang yang telah dibayar. Sedangkan penjual itu berhak menerima bayaran dan berhak untuk memberikan barang kepada pembeli. Poin yang kedua yaitu manajemen stres. Kata stres mungkin sudah lumrah kita dengarkan ataupun sudah sering kita dengarkan. Stres itu ialah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan, baik itu dalam pekerjaan ataupun di rumah, di kantor, ataupun dalam suatu organisasi, banyak ya, dan sebagainya. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Banyak cara yang harus kita lakukan untuk mengatasi manajemen stres tersebut. Yang pertama itu diantaranya kita bisa melakukan atau mengutarakan semua apa yang kita rasakan kepada orang-orang terdekat kita, seperti orang tua, teman, dan keluarga dan sebagainya. Atau bisa juga dikatakan dengan curhat. Selanjutnya cara mengatasi stres bisa juga dengan kita bawa jalan-jalan ataupun cari suasana yang bisa membuat kita senang, atau bisa juga dikatakan dengan healing. Mungkin dengan cara healing kita merasa lega ataupun hilang stres ini tadi, karena sudah terbawa suasana yang indah ataupun ketawa dan bahagia dan selanjutnya. Atau ada juga orang untuk menghilangkan stres, ia melakukan menulis dalam sebuah buku. Mungkin di dalam buku itu tersebut dia bisa curhat apa yang sedang ia rasakan dan apa yang ada di benak
dia, jadi ia tuliskan ke dalam buku. Poin yang ketiga yaitu kepercayaan kepada pemimpin. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tentunya adanya namanya pemimpin. Pemimpin ini ialah seseorang yang mengatur atau mengelola, mengawasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk itu, kita sebagai bawahan sudah sepatutnya kita harus memiliki kepercayaan kepada pimpinan kita. Kepercayaan kepada pemimpin ini dapat digambarkan sebagai hubungan antara atasan sama bawahan, berdasarkan saling menghormati, kerjasama, komitmen, keandalan, dan kesetaraan. Jadi dengan adanya rasa percaya tadi, maka kita akan ikuti apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi tugas kita. Kepemimpinan ialah keterampilan dan kemampuan dari seseorang yang menduduki jabatan pimpinan yang mempengaruhi tindakan orang lain. Menurut saya pribadi, memberi kepercayaan kepada pemimpin itu sangatlah penting, karena jika tidak ada pemimpin, tentu sulit untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Baik buruknya seorang pemimpin tentunya ada, karena seorang pemimpin itu juga seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, dalam suatu organisasi dan perusahaan tentunya adanya kerjasama, saling menghormati, komitmen, keandalan, dan sebagainya. Baiklah, poin yang keempat yaitu tentang motivasi. Motivasi ini sangatlah penting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Motivasi adalah dorongan ataupun daya penggerak, kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan berjalan ataupun tidaknya. Fungsi motivasi yaitu untuk menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu menyeleksi perbuatan. Terus yang selanjutnya menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Tujuan dari motivasi yaitu untuk mendorong gairah semangat. Tentunya ketika ada seorang karyawan ketika bekerja dia tidak semangat, tentu kita harus sebagai pimpinan ataupun sebagainya harus memberikan motivasi kepada bawahan kita supaya dia itu semangat bekerja ataupun gairah. Selanjutnya itu meningkatkan moral dan kepuasan kerja, terus meningkatkan loyalitas, meningkatkan kedisiplinan, dan menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Selanjutnya yaitu manfaat dari motivasi, tentunya memberikan dorongan atau semangat kepada bawahan. Selanjutnya menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada bawahan dan menjadikan karyawan itu lebih kreatif dalam bekerja. Poin yang kelima yaitu keberagaman organisasi. Dalam sebuah organisasi tentu adanya keberagaman. Keberagaman di sini termasuk dalam hal umur, jenis kelamin, agama, status, dan sebagainya. Jadi pentingnya bagi atasan ataupun pimpinan untuk mengenali dan memanfaatkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk memaksimalkan para pekerjanya. Jadikanlah sebuah perbedaan ataupun keberagaman organisasi dalam sebuah organisasi tersebut menjadi keberagaman yang menuju satu tujuan yang lebih baik dan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut. Poin yang keenam ataupun poin yang terakhir yaitu tentang hubungan psikologi manajemen. Psikologi ialah studi tentang tingkah laku manusia. Manajemen ialah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lainnya serta sumber-sumber lainnya. Hubungan psikologi manajemen yaitu dapat membantu proses manajemen untuk mengamati tingkah laku dan etika seseorang, tingkah laku seorang pegawai dalam menjalankan tugas sesuai jabatannya. Misalnya, ada karyawan yang mungkin bisa dikatakan introvert ataupun jarang untuk bersosialisasi dengan pegawai yang lainnya. Nah, jadi sebagai pimpinan harus memahami bagaimana cara menyikapi pegawai yang memiliki sikap introvert tersebut ataupun sebaliknya.
Sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.